Ibu Ina. Jadi di sini ada Ibu Dina dan juga Ibu Ina. Oke, mantap, betul. Oke Bu, silakan. Oke, kita akan doa, tapi sebelum doa ada doa supaya setannya benar-benar pergi ya. Oke, ikutin instruksi ibu dulu, lihatin instruksi ibu dulu. Oke, siap-siap. Harus perhatikan di depan. Silakan Bu. Jika aku ingin doa, maka aku harus senang. 1, 2, 3, 4. Wim, Bablas setane. Bisa dimengerti? Oke, bisa ya? Bisa? Paham. Bisa semuanya? Bisa. 1, 2, 3. Jika aku ingin doa, maka aku harus tenang. 1, 2, 3, 4. Wim, bablas setane. Oke. Yang nggak tahu berarti itu setannya ya. Oke, baik Bu. Langsung berdoa. Oke, langsung saja berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, sebelum itu apakah udah semangat nih untuk menerima materi baru? Kita tepuk semangat dulu nggak sih Bu? Ayo. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat, semangat. Iya, bisa dimengerti? Bisa nggak? Bisa. Oke, kita langsung praktek. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat, semangat. Oke. Sebelum masuk ke materinya, ibu ingat absen terlebih dahulu ya. Oke, Adil Sofia, Solihana, Buri Memori, Ayu Wulandari. Oke, semuanya hadir ya. Langsung saja kita masuk ke materi. Boleh dibaca bersama-sama materi yang akan kita pelajari. Interaksi sosial. Oke, betul. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, sebelumnya kita mempelajari materi apa? VOC. Apa tadi VOC? Siap, betul Mbak Ardina. Oke, yang pertama itu ada pengertian interaksi sosial, yang kedua ada ciri-ciri interaksi sosial, syarat interaksi sosial, dan faktor pendorong dari interaksi sosial. Oke, sebelumnya ibu ingin tanya sama kalian, kalian pernah atau tidak mengirimkan pesan atau SMS, chat, DM ke seseorang, baik itu teman, kerabat, atau doi, tapi tidak kunjung dibalas? Pernah? Yang paling kencang, agak nakas ya, nggak apa-apa. Oke. Di ghosting itu Bu. Kasihan sekali. Oke. Dalam interaksi sosial itu harus ada yang namanya aksi dan reaksi. Dapat dikatakan aksi itu ketika contohnya kalian mengirimkan pesan, sedangkan reaksi itu ketika orang yang kalian kirim itu membalas pesannya. Nah, dalam kasus kalian ini itu kan tidak ada reaksi ya, tidak ada balasan dari orang tersebut. Nah, ada yang bisa jawab dalam kasus kalian ini kan hanya ada aksi, tidak ada reaksi. Itu dapat dikatakan interaksi sosial atau tidak? Tidak. Ada yang ini bisa angkat tangan menyebutkan alasannya? Oke. Karena tadi telah dijelaskan interaksi sosial harus ada aksi dan juga reaksi ya kan. Tapi seperti yang dijelaskan, kalau semisal hanya contohnya SMS tapi nggak ada balasan, berarti tidak ada reaksi. Jadi tidak bisa disebut interaksi sosial. Oke, biasa. Wow, dapat apa? Dapat apresiasi. Terima kasih. Oke, betul ya. Berarti sudah paham ya. Next dulu. Oke, ibu ingin tanya, kalian hari ini itu terakhir kali berbincang dengan siapa atau ngobrol gitu, mungkin sama teman tadi nanya, itu ada PR apa sih, aku boleh nyontek nggak? Aku belum kerjain gitu, ada? Itu menandakan kalau kita baik siapapun dari manapun kita tidak bisa terlepas untuk tidak mengobrol atau berkomunikasi dengan orang lain, karena kita adalah makhluk Sosial. betul sekali. Oke, ibu ingin tanya, sejauh ini ada yang bisa narik benang merahnya nggak?
dimaksud dengan interaksi sosial? Ayo, Coba angkat tangan yang tahu jawabannya. Oke. Nah, Adis. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan simbiosis yang dilakukan bisa individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok yang menghasilkan komunikasi. Oke, jawabannya luar biasa. Nah, ini ingin tanya, dalam interaksi sosial itu kan dari tadi kita ngomongin tentang individu dan individu. Kalau dalam kasus kita ini, ibu kan sebagai individu ya, kali ini kan bersama-sama dapat dikatakan sebagai kelompok. Dan dari tadi itu ada aksi dan reaksi. Apakah itu dapat dikatakan juga sebagai interaksi sosial? Oke, baik. Ada yang bisa jawab? Kenapa alasannya? Hubungan dua arah. Iya, kenapa kita itu individu dan kelompok juga bisa dikatakan? Karena tetap ada aksi dan reaksi, meskipun itu individu dengan kelompok. Berarti nggak harus jumlahnya ya? Betul. Oke, baik. Terima kasih. Next. Oke, ciri-ciri dari interaksi sosial. Itu yang pertama ada pelaku yang jumlahnya itu lebih dari 2 orang. Karena tadi kita itu kan bicara tentang aksi dan reaksi. Kalau misal sendiri berarti kita hanya bisa menyampaikan pesan saja, tidak ada yang menerima, dan kita bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Kemudian yang kedua itu ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, kenapa harus ada komunikasi? Karena kalau misal dalam interaksi sosial hanya ada 2 orang dan tidak ada menyampaikan pesan dan menerima, itu yang tidak bisa dikatakan kalau tidak adanya perbincangan. Kemudian ada dimensi waktu dan ada tujuan-tujuan tertentu. Kayak kalian bisa ngechat temen, pasti ada maksud tertentu, entah itu ngajak main atau minta contekan ya. Next. Yang kedua itu ada syarat interaksi sosial. Tadi sudah dibahas komunikasi dan sebagainya. Oke, yang kedua kontak sosial. Kontak sosial itu bisa secara fisik maupun tidak. Jadi bisa kalian menepuk pundak teman atau kalian itu bisa melalui kontak mata seperti itu. Oke, materi selanjutnya akan dilanjut oleh Ibu Ina. Silakan Ibu. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum ibu melanjutkan, biar semangat lagi. Wah, yang belakang bagi-bagi jajan tuh. Boleh minta nggak? Oke, biar semangat lagi. Ibu punya jargon. Kalau ibu bilang G-O-O-D-G-O-B, udah tahu ya? Oke, coba tes suara. Yang belakang, G-O-O-D-G-O-B, good job, asik, good job, asik. Kurang semangat, G-O-O-D-G-O-B, good job, asik, good job, asik. Oke, kita lanjutkan faktor pendorong. Ada 5 faktor. Yang pertama bisa dilihat yaitu imitasi, yaitu meniru sebagian sebagai sementara berupa penampilan atau juga perilaku karena punya ketertarikan. Contohnya seperti anak-anak yang memainkan masak-masakan karena meniru siapa? Ibunya yang memasak di dapur. Baik, lanjut, yaitu ada identifikasi, yaitu meniru seseorang secara identik karena tertarik secara berlebihan. Contohnya seperti ada anak kecil yang mengidolakan seseorang pesepak bola nih. Jadi dia tiap kecil selalu melakukan hobi seperti idolanya. Udah dimengerti? Udah tahu perbedaan imitasi dan identifikasi? Kalau imitasi tingkatannya segini, kalau identifikasi lebih mendalam. Gitu. Lanjut, yaitu ada simpati, yaitu berusaha menempatkan diri pada situasi yang dirasakan oleh orang lain dengan acuan diri sendiri. Contohnya, seperti ketika ada musibah, ada orang yang merasa kasihan kepada korban tersebut. Kita apa? Jadi poinnya, kalau simpati, merasa kasihan. Kalau yang empati, ini kebalikannya, bukan kebalikannya, tapi lebih dari simpati, yaitu berusaha menempatkan diri pada situasi yang dirasakan oleh orang lain dengan acuan orang lain. Contohnya seperti waktu ada orang musibah itu, kan yang tadi empati, simpati hanya merasa kasihan. Kalau yang empati, kita akan melakukan aksi
lagi? Bisa. Oh, yang belakang rame tuh. G-O-D-G-O-B. Asik. Asik. Oke, yang terakhir ada sugesti. Itu typo ya. Baik, sugesti itu pendapat seseorang yang diberikan kepada orang lain dengan cara tertentu hingga orang mengikuti tanpa titik. Baca dulu. Biasanya dibawakan oleh seorang yang berwibawa. Nah, contohnya seperti pasien yang sakit datang ke rumah sakit dan bertemu dokter kan. Dan pasien ini merasa akan cepat sembuh. Karena apa? Karena mengikuti anjuran dari kata dokter. Ada yang mau ditanyakan? Baik, next. Ada kuis nih yang mau menjawab nanti. Aturannya, angkat tangan dulu, baru saya tunjuk langsung menjawab. Siap? Iya. Oke, ada hadiahnya. Lanjut. Yang pertama, bisa dilihat di depan ada gambar anak yang meniru perilaku ayahnya ketika mengendarai mobil, yaitu adalah imitasi, betul bukan? Betul. Karena anaknya melihat bapaknya yang nyetir mobil, jadi dia juga. Pertanyaannya, apakah ketika meniru gaya berpakaian artis idola bisa dikatakan sebagai imitasi? Hah? Alif? Meniru pakaian tuh. Tidak. Karena apa? Karena itu dikatakan sebagai identifikasi karena meniru secara identik ibu sampai memakai pakaian itu. Tetot. Maaf, jawabannya salah. Mungkin. Terima kasih ya Alif. Mbak Ardania? Bisa dikatakan imitasi karena hanya menirukan penampilan saja, tidak menirukan secara menyeluruh atau identik. Oke, good job. Kita beri hadiah. Kuis yang kedua, kita lihat itu ada orang beneran sama orang-orangan. Yaitu melakukan operasi plastik agar bisa mirip dengan Barbie dan meniru perilaku Barbie pada film. Yang tahu jawabannya, ini termasuk saya. Apa? Saya. Turun dulu. Tuh, 2, 3. Mbak Darisa. Silakan. Identifikasi dulu karena spesifik sekali. Spesifik dari apanya? Maksudnya itu loh kan sifatnya iya. Ya. Enggaknya sampai dioperasi terus kayak Oke, kita baca bersama-sama. Terjadi sebuah bencana alam di sebuah daerah yang mengakibatkan anak-anak remaja mengalami trauma. Komunitas peduli lingkungan melakukan upaya pengalihan fokus anak-anak melalui kegiatan yang menyenangkan. Yang dilakukan komunitas peduli lingkungan tersebut termasuk simpati atau empati. Oke, silakan. simpati Karena kasihan soalnya anak-anaknya kena tetot itu termasuk empati. Karena itu kan membantu komunitasnya itu. baik, tepuk tangan. Dari semua paparan yang Ibu Ina dan Ibu Dina jelaskan, apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, tidak ada. Kalau gitu, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya. Ada yang mau menyimpulkan? Saya Oke, apa yang dapat dua. Masya Allah. di sini ada ya. Ya. Itu manusia itu kan sosial. Ya. Itu apa ya? Setiap hari itu melakukan interaksi sosial. Terus Betul. interaksi sosial itu memiliki faktor pendorong dan penghambat. Bentuknya itu tadi imitasi, sugesti, terus identifikasi, empati, juga individuasi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan.